Nah, jadi selanjutnya di sini pembahasan ini ya, soal EAS untuk tahun 2019. Jadi di sini tentang apa? Tentang inersia. Tentang inersia, sebuah batang tipis bermogen panjang 1 meter dan masanya 2 kilogram. Jadi ini panjangnya 1 meter, lalu untuk masanya sendiri adalah 2 kilogram. Nah, itu digantungkan pada jarak 25 cm. Jadi dari ini panjangnya yang 1 meter ini dia ini digantung di sini di titik ini itu jarak terhadap ujungnya itu 25 cm. Jadi poros terhadap ujung itu adalah 25 cm. Jadi seperti itu. Nah, ini sisanya berarti ini ya 75 cm. Terus batang itu dia disimpangkan dengan ini simpangan awalnya itu 10 derajat. Jadi theta itu adalah 10 derajat. Kemudian dia dilepas. Nah, ketika dilepas maka dia akan berosilasi. Di sini yang ditentukan adalah momen inersia batang dan simpangan sudut setiap saat, yaitu theta dalam fungsi T. Gitu. Nah, ini saya tulis yang diketahui, jadi M itu sama dengan 2 kg, untuk theta sendiri 10 derajat, L-nya 1 meter, dan S sendiri itu adalah 0,25 meter. Ini S itu tadi ini ya, dari ujung ke porosnya ini, nah itu S-nya. Jadi untuk mencari inersia, nah karena yang kita ketahui biasanya itu kan adalah inersia tepat di tengah ya. Kalau untuk batang kan tepat di pusat sama inersia ketika dia diputar di ujungnya. Sedangkan di sini itu dia ini untuk batangnya kan dia kalau diputar di pusat juga enggak, kalau diputar di ujung juga enggak. Jadi di tengah-tengah ini kan antara tengah apa antara pusat sama ujung. Berarti di sini kita bisa memakai rumus I sama dengan nah ini inersia di pusat massa ditambahkan M di kuadrat. Jadi karena ini batang, maka untuk inersia apa? Inersia ketika batang diputar di pusat massa itu 1/12 ml kuadrat. Nah, lalu ini md kuadrat. Jadi D sendiri itu adalah L per 2 min S. Jadi begini, D itu adalah jarak dari ini pusat massa ke poros yang baru ini. Jadi dari sini ke sini dia kan adalah L per 2, ya kan? Ini kan L per 2, 50 cm. L per 2 dikurangi ini S-nya tadi. Jadi seperti itu. Nah, ini L per 2 dikurangi S kuadrat. Maka ini 1/12 untuk M-nya tadi 2. L-nya, jadi panjangnya tadi adalah 1. Nah, ini M 2, lalu L per 2 adalah ini ya, 1/2. Jangan lupa di sini meter. Nah, meter, jadi ini 1/2. Dikurangi 0,25. Ini diubah ke meter juga. Kuadratnya gitu. Sehingga untuk inersianya, kalau kita hitung lebih lanjut, nanti dihasilkan 0,229 kg meter kuadrat. Jadi jangan dilupakan untuk apa? Untuk satuannya. Lalu untuk mencari simpangan sudut setiap saat ya, untuk setiap saat ini, maka fungsi theta terhadap waktu itu sama dengan ini, theta 0 cos omega t. Nah, di sini untuk theta 0 itu kita memakainya tadi yang sudut awal apa? Ketika benda sedang disimpangkan sebelum dilepas. Nah, itu sebagai theta 0-nya. Nah, ini sebagai amplitudenya. Lalu di sini kan cos omega t ya, cos omega t. Nah, ini omeganya kita cari terlebih dahulu. Jadi untuk omega ini kita cari. Nah, pertama kita bisa memakai rumus
berikut, yaitu torsi sama dengan I kali alfa. Jadi di benda ini, di benda pendulum ini, itu dia ini bekerja sebuah torsi. Nah, torsi yang bekerja itu adalah ini Wx dikalikan D. Ini Wx dikalikan D. Jadi gaya yang menyebabkan torsi pada benda ini itu hanyalah ini pusat masanya ini. Nah, pusat massa, tapi ini diproyeksikan terhadap X ya. Diproyeksikan terhadap X, maka di sini yang kita ambil itu adalah Wx. Jadi seperti itu. Nah, Wx sendiri adalah min mg sin theta. Sedangkan jarak dari ini Wx ke poros itu adalah ini D. Saya misalkan D. Lalu lanjut sehingga ini torsinya yaitu min mg sin theta D. Nah, ini tetap I alfa. Karena di sini sudutnya 10 derajat. Nah, 10 derajat itu dia sangat kecil. Jadi di sini untuk sin theta itu sama dengan theta. Karena dia sangat kecil. Nah, sangat kecil. Di sini min mg sin theta menjadi min mg theta. Nah, ini dikalikan D sama dengan I alfa. Jadi seperti itu. Terus di sini untuk I alfanya kita pindah ruas. Nah, ini I alfa plus mg theta D sama dengan 0. Ini dibagi dengan I. Nah, ini kenapa dibagi dengan I? Karena ini kita sedang menyamakan bentuk ini I alfa plus mg theta D ini menyamakan bentuk ini seperti persamaan gerak harmonik. Jadi persamaan gerak harmonik itu adalah alfa plus omega kuadrat theta sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau dibagi I nanti ini bentuknya sama kayak ini. Dengan omega kuadratnya itu adalah mgd per I. Jadi seperti itu. Nah, ini omega kuadrat sama dengan mgd per I. Sehingga omega itu adalah akar mgd per I. Nah, ini M-nya kita masukkan, D kita masukkan. Lalu D itu sendiri adalah jarak dari pusat ke titik pusat massa ini ke porosnya. Nah, ini sekitar ini berarti dia D-nya itu 0,25 meter. Jadi begitu. Nah, ini inersianya tadi kalau di perhitungan yang A itu adalah 0,229 sehingga omega adalah 4,67 radian per sekon. Nah, ini omega sudah diketahui, maka karena kita mencari ini ya fungsi theta terhadap waktu, maka ini kita masukkan theta 0 cos omega t, nanti theta 0-nya 10 cos. Nah, ini omeganya 4,67 dikalikan T. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal yang keempat.